Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini akan menganalisis tentang latar belakang VOC sampai bangkrutnya VOC. Disusun oleh Amasiro, Mustain, dan Jailani. Latar belakang VOC. VOC dalam kurung Verenigde Oostindische Compagnie merupakan fungsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. Selama menjajah di Indonesia, banyak kontroversi yang dilakukan oleh VOC. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dengan antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6, miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren 17. Kantor perdana VOC terletak di Banten dengan pimpinan Francis Witter. Tujuan pembentukan VOC setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy, hak istimewa pada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh pada VOC layaknya sebuah kerajaan. Dan sejarah berdirinya VOC didirikan sebagai hasil dari penggabungan dua perusahaan perdagangan Belanda yang lebih kecil, yaitu Oude Compagnie dan Nieuwe Compagnie. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi persaingan antara perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Selain Belanda juga ingin meningkatkan keuntungan melalui monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC membangun pos-pos perdagangan di seluruh Indonesia. Kekuasaan VOC di Indonesia tidak selalu stabil. Sebagai beberapa kali VOC menghadapi konflik dan perlawanan banyak rakyat Indonesia yang menentang kekuasaan VOC dan melakukan pemberontakan. Dan di Indonesia dari tangan para pedagang Portugis dan Spanyol, VOC memiliki kekuatan militer dari politik yang besar di Nusantara pada saat itu. Karena itulah mereka berhasil mengendalikan ekonomi Indonesia pada abad ke-17. Dan awal abad ke-18, perusahaan milik pemerintah Belanda ini beroperasi selama hampir 200 tahun sebelum dibubarkan pada tahun 1799. Tujuan pembentukan VOC. Tujuan utama berdiri VOC dinyatakan dalam perundingan Tujuan pembentukan VOC. Tujuan utama berdirinya VOC dinyatakan dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu untuk menimbulkan kerusakan pada musuh dan keamanan tanah air. Kata musuh dalam negosiasi merujuk pada Portugis dan Spanyol karena negara-negara tersebut ingin membentuk kerajaan dan mendapatkan supremasi perdagangan di Asia atau sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian, memulai keberadaan VOC, Belanda tetap dapat menjalin hubungan baik dengan penduduk Nusantara. Namun tujuan utama ini perlahan berubah menjadi beberapa tujuan lainnya, yaitu 1. Pengurangan persaingan antara pedagang Belanda lainnya. 2. Kebenasiakan kompetisi dengan trader dari negara Eropa lainnya. 3. Monopoli rempah-rempah di Asia. 4. Kekuasaan di kerajaan Indonesia. 5. Memperkuat posisi Belanda dalam masyarakat internasional. Kita lanjut. Masa kerajaan VOC tak memakan waktu lama. Pada abad ke-17 dan ke-18, VOC atau dikenal juga sebagai Perikatan Dagang Hindia Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Kesuksesannya berhasil menekan para pedagang Inggris dan Portugis yang telah lebih dahulu mencapai Nusantara.
Dengan keputusan tersebut, Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki bahwa yang dikenal sebagai hak oktroy yang memberi kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Menggelan termasuk Nusantara. Merekrut pengawal atas dasar sumpah setia, membentuk angkatan perang yang melakukan perang, membangun benteng, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang. Selanjutnya di tahun 1610. Dan Belanda juga menempatkan seorang gubernur jenderal di Bavaria untuk menangani urusan perdagangan dan ekspansi. Kemudian ada juga Frederick de Houtman yang menjabat sebagai gubernur jenderal di Ambon itu 1605 hingga 1611. Dengan meluasnya kewenangan VOC yang tidak hanya mengurusi masalah perdagangan dan dengan hasil monopoli perkebunan tempat rempah-rempah, tak heran VOC bisa mencapai puncak kejayaan. Bahkan di Nusantara, VOC menjajah dengan waktu yang lama karena secara berharap selalu memperluas dan memperkuat daerah jajahan secara sistematis. Dan tidak hanya ingin monopoli rempah-rempah, VOC juga masuk ke tanah politik pemerintah setempat demi bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita lanjut, kesimpulannya adalah sekian pembahasan singkat mengenai pengertian VOC. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari VOC saja, namun juga membahas lebih jauh bagaimana sejarahnya, tujuan pembentukannya, serta mengetahui tentang pengaruh kekuasaan VOC selama masa penjajahan di Indonesia. Dan memahami pengertian VOC dengan kita mengetahui tambahan mengenai berbagai sejarah yang mendukung negara Indonesia sampai bisa merebut kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang memberikan dampak sangat berpengaruh pada bentuk pemerintahan di Indonesia serta sistem perekonomiannya. Cukup sekian dari kita bertiga. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.